Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 1, subtema 1 dari tema 7. Adapun materi-materi yang akan kita bahas berikut adalah 3 materi yang seperti yang kita lihat. Pertama adalah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian yang kedua, memahami teks narasi sejarah. Dan yang ketiga adalah sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. 3 materi ini akan kita bahas tuntas pada pembelajaran video ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, cermati dan pahami pembahasan video pembelajaran ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami pembelajaran ini dengan sempurna. Yuk sama-sama kita bahas pembelajaran 1, subtema 1 dari tema 7 berikut ini. Pembelajaran yang pertama atau materi yang pertama adalah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Materi ini bersumberkan pada muatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, di mana materinya seperti yang sudah kita lihat ya. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu jadi beberapa negara Eropa datang ke Indonesia atau ke daerah timur, itu tujuan utamanya yaitu ada 4 ya. Seperti yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah mencapai kejayaan atau glory. Yang kedua memiliki kekayaan atau gold. Yang ketiga menyebarkan agama atau gospel. Kemudian yang keempat adalah mencari rempah-rempah. Seperti yang kita lihat di sini ada rempah-rempah. Jadi 4 tujuan utama ini adalah dasar utama untuk mereka bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia dan ke negara-negara lain yang berada di wilayah timur. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Berikut adalah negara-negara yang datang ke Indonesia ya. Ada 4 negara yang datang ke Indonesia dari bangsa Eropa. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Kolonialisme Portugis di Indonesia sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque di Maluku pada tahun 1511. Di bawah pimpinannya berhasil menaklukkan Maluku. Jadi di bawah pimpinan Alfonso, Maluku ditaklukkan, dan di saat ditaklukkan, saat itulah terjadi perlawanan rakyat melawan bangsa Portugis. Bangsa yang pertama yaitu bangsa Portugis. Yang kedua adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku, sama kayak Portugis, cuman beda wilayah saja. Pada tahun 1521, maksud kedatangannya sama dengan Portugis, yakni menguasai perdagangan rempah-rempah. Dalam setiap pertikaian dengan Portugis, Spanyol selalu mengalami kekalahan. Oleh karenanya, untuk mengakhiri pertikaian, atas prakarsa Paus itu adalah pemimpin bangsa Eropa dalam agama Kristiani ya, diadakan perjanjian Saragossa, yaitu pada tahun 1529, yang isinya untuk mengakhiri pertikaian Portugis dan Spanyol adalah isinya cuma 2, tapi merugikan Spanyol. Yang pertama, perdagangan Portugis menguasai daerah perdagangan di Maluku sampai Tanjung Harapan. Kedua, perdagangan Spanyol menguasai daerah perdagangan Filipina. Akhirnya perjanjian ini membuat Spanyol tersingkir ke daerah Filipina. Dari perjanjian ini yang tadinya awalnya Spanyol mau menjajah Maluku, akhirnya Spanyol maksud saya di sini pindah ke daerah Filipina karena perjanjian Saragossa.
Kemudian bangsa yang lain datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis yang nomor 3. Rombongan pertama dipimpin oleh Francis Drake 1577, dilepas oleh Ratu Elizabeth. Maksud dilepas di sini yaitu diresmikan, diizinkan oleh Ratu Elizabeth, pemimpin yang ada di Inggris, untuk Francis Drake beserta dengan rombongan. Rombongan ini berhasil membawa rempah-rempah dan mendarat di Inggris pada tahun 1580. Dan yang keempat, yang terakhir, kedatang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda sampai di Indonesia pada 22 Juni 1596 di Banten. Pada awalnya kedatangan Belanda disambut baik oleh Sultan Banten, tetapi setelah berubah menjadi serakah dan kasar, maksudnya Belandanya atau bangsa Belandanya, Belanda dimusuhi dan diusir dari Banten. Ini adalah 4 bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yang tujuan awalnya ada 4 tadi ya. Kemudian dari 4 tujuan itu mereka juga berhasil membawa rempah-rempah ke daerah tempat asal mereka, yaitu di Eropa. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide yang kita saksikan ini adalah materi kedua ya, yang dimana materinya adalah memahami teks narasi sejarah. Nah, teks narasi sejarah ini adalah bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Nah, kamu harus tahu dulu nih sebelum memahami materi yang kedua ini. Apa sih teks narasi sejarah? Nah, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Jadi kalau bentuknya narasi berarti dia urutan cerita atau berdasarkan cerita. Secara garis besar, teks ini berisi gambaran umum, urutan peristiwa, dan reorientasi. Jadi inilah pengertian atau hal-hal penting yang kita harus pahami untuk memahami teks narasi sejarah, yaitu teks karena kita sedang mempelajari muatan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada teks narasi sejarah, nah masih dalam materi yang kedua ya, melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Jadi kalau kita mau memahami, mau mengerti tentang teks sejarah yang kita baca, maka kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan atau pertanyaan yang ada pada cerita atau teks narasi sejarah tersebut. Ini adalah beberapa poin yang ada pada materi kedua dari muatan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu materi ketiga dari muatan ilmu pengetahuan alam dengan KD kompetensi dasar 3.7 dan 4.7, di mana materinya adalah sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada benda-benda padat ya, ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Kita sebut saja yang pertama benda padat. Wujud bendanya padat, cirinya memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Kemudian zat penyusunnya sangat rapat. Gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contohnya adalah pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Kemudian kalau cair, ciri-cirinya memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya.
mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, menekan ke segala arah, dan dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya adalah dari benda cair tersebut, air, sirup, susu, dan minyak. Dan yang terakhir adalah benda gas. Ciri-cirinya memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah, bentuk sesuai dengan wadah. Jadi kalau wadahnya balonnya bulat, maka dia bentuknya bulat. Kalau balonnya bentuknya manusia, maka dia akan berbentuk manusia. Zat penyusunnya sangat berjauhan. Contohnya adalah oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Ini adalah sifat-sifat yang dimiliki dari benda padat, cair, dan gas yang bisa kita beda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini ada benda padat dan benda cair. Benda padatnya yaitu gelas, benda cairnya yaitu air ya. Gelas adalah benda padat, air di dalamnya adalah benda cair. Bentuk air mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Jadi kalau tadi ya, air itu ciri-cirinya adalah berbentuk, menempati, atau sesuai dengan wadahnya. Maksudnya ini. Jadi kalau bentuknya gelas, dia akan menyerupai dengan gelas itu sendiri. Dan kalau bentuknya padat atau benda padat, ya tetap aja dia sesuai dengan bentuk di mana dia terbentuk. Kalau di sini gelas, ya jadinya gelas. Lanjutkan. Setelah kamu menyaksikan video pembelajaran ini dari awal mula sampai slide ini, kamu coba mengisi atau mengerjakan latihan-latihan berikut terdiri dari 3 soal, dan 3 soal ini adalah latihan diambil dari materi yang kita pelajari pada video pembelajaran ini. Jawablah pertanyaan ini dengan benar dan tepat. Usahakan jawabannya adalah jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta bantuan atau menerima bantuan dari orang lain. Jawablah sesuai dengan perintah dan petunjuk yang ada yang kamu terima dari Bapak dan Ibu guru kamu. Demikianlah pembelajaran 1 subtema 1 dari tema 7 yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.